Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan FX. Oke, video kali ini saya akan menekankan tentang ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran forex yang sediakan. Mengapa kita perlu belajar ilmu trading? Bukan setakat kita just pandai melihat di backtest ya. Sebab backtest ini adalah untuk kita membuat training. Tapi yang paling penting adalah kita kena baca market yang akan berlaku pada hari Isnin sehingga hari Jumat. So itu yang paling penting. Kenapa kita perlu belajar ilmu dan teknik-teknik untuk kita membuat trading. Salah satunya kenapa perlu belajar price action, kenapa kita perlu belajar teknik supply and demand. Wajib belajar base supply and demand. Kita juga wajib belajar supply swap zone. Kita juga wajib belajar setup break and retest, price action Quasimodo. Kita juga wajib belajar structure breaker ataupun structure market. So semua itu perlu belajar. Apa yang paling penting adalah kita mesti menguasai price action. Price action kita mesti menguasai. Di samping itu kita juga kena menguasai perjalanan kuasa beli dan kuasa jual di dalam chart. Oke, contohnya kita sekarang kita berada di dalam Euro USD H4, oke. Jadi apa yang kamu nampak di sini adalah price membuat penurunan. So kalau kita belajar ilmu forex, di sini kita sudah tahu yang ini adalah high kita sebab kita berada dalam keadaan uptrend. Jadi kita kecilkan sedikit. So betul lah kita berada dalam keadaan uptrend. So ini adalah high kita. Kenapa juga kita perlu belajar fake out, breakout dan rejection? Oke, so ini adalah high kita. Dan kita boleh perhatikan high yang terbaru ini tidak membreak high yang sebelumnya. Oke, so itu bermakna price tidak mampu menembusi harga pasaran yang paling tertinggi sebelumnya. Jadi makanya price akan membuat penurunan. Oke, jadi di situ kita boleh nampak kuasa beli dan kuasa jual. Oke, kuasa beli dan kuasa jual itu ada di area sini dan ada di area sini. So di area sini adalah high yang paling tinggi sebelumnya dan di area sini adalah high yang terbaru tidak mampu menembusi atau melebihi high yang sebelumnya. Oke, so price makanya price turun. Secara logical price akan turun. Oke, apabila price turun baru kita akan cari setup untuk sell. Sebab itu kita perlu apa? Perlu belajar ilmu forex. Jadi kalau andai kata kalau price berada di sini, so kita akan buat sell, betul lah sell, oke. Jadi kita tahu price akan membuat sell, tapi di mana part-part untuk kita membuat sell itu sangat penting. Di mana kawasan-kawasan yang perlu kita open entry sell, di mana kawasan-kawasan ataupun area atau zone yang perlu wajib kita untuk membuka buy. Oke, dan apabila uptrend kita posisi apa yang wajib kita buat saja, dan apabila sell posisi apa ataupun order apa yang perlu kita buat. Adakah kita boleh buat order sell dan buy? So itu kita kena belajar ilmu. So di sini saya ada membuat 20 video untuk pelajaran master trading, untuk pelajaran master supply and demand dan pro master supply and demand. Jika kamu berminat, kamu boleh ambil nomor saya di description dan kamu boleh just WhatsApp saya, oke? Oke, di sini saya akan kongsikan kenapa perlu kita belajar price action dan belajar ilmu forex trading. Oke, so bila price sudah tidak mampu menembusi harga pasaran yang paling tinggi sebelumnya, jadi maka price akan turun. Kita biarkan price turun dulu, oke? Kita biarkan price akan turun dulu sementara kita mencari setup yang betul. Oke, so apabila price sudah membuat penurunan, price akan mantul semula naik ke atas, kita biarkan dan akhirnya price turun, baru kita buka order. Oke, buka order di sini. Kita buka order di sini dan akhirnya price terus membuat penurunan dan price akan naik. Ramai orang akan membuat sell di area sini. Percaya atau tidak, pasti ramai orang akan membuat sell di sini. Tapi kalau kamu ada belajar teknik ataupun ilmu forex trading, kamu akan tahu bahwa price akan mantul naik atas sampai di area sini balik. Price akan mantul sampai di area sini balik. Oke, price akan sampai di area sini. Baru price membuat penurunan. Oke, begini ya. So
Sebab itu ilmu forex trading itu penting ah. Ramai orang akan membuat sell di area sini sebab di sini berlaku break area setup. Tapi sesungguhnya price tidak akan buat penurunan sekiranya price tidak mengambil price action di area sini. Price action di area sini adalah QM Quasimodo. Di sini adalah left shoulder, di sini adalah MPL, dan di sini adalah double top. Oke. So price akan sampai sini dan baru membuat penerjunan. Sebab itu saya selalu tekankan ilmu forex ini sangat penting. Jangan membuat trading kalau kamu punya ilmu tuh alang-alang saja. Oke, GBP USD seperti mana yang saya sudah tekankan kepada di YouTube channel saya. Kamu just type Bob Rompuban FX. Di YouTube channel saya itu saya ada kongsikan kita punya weekly analysis. Saya expect price akan turun sini dan price akan mantul daripada sini membuat penurunan. Tapi kita nampak penurunan agak rendah, weak sangat lemah. Price tidak akan mengambil. Price masih mau mantul naik ke atas dan kita akan tunggu di atas sini. So di sini berlaku end of trend, pengakhiran trend untuk setup ataupun setup QM Quasimodo. Kita ada sini, kita ada MPL di sini, dan di sini juga berlaku satu double top. Untuk M30 double top. Oke, H1 kamu tidak nampak. Tapi kalau kamu sudah biasa tengok chart, so kamu akan nampak di sini berlaku double top dan akhirnya price turun. Sebab itu pentingnya kita punya ilmu forex trading. Oke. So coba kita tengok nih ke USD Kanada. USD Kanada kita expect price akan sampai sini dan akhirnya price turun dan price naik, price turun, price naik, price turun. So price hanya bermain di sini. Bermain di sini kamu boleh entry, sudah kita trigger berapa kali? 1, 2 dan ketiga kali kita sudah profit. Oke, profit kecil-kecil tidak apa. So begitu kita boleh baca market dan akhirnya price akan membuat descending channel dan akhirnya price membuat flag. Kita expect begitu. Sebab ini adalah perjalanan market yang belum berlaku. Jadi kalau kita ada ilmu kita boleh imagine, membuat imajinasi perjalanan price. Bukan keinginan kita. Kalau kita ada ilmu kita akan entry bukan mengikut keinginan kita, tapi mengikut perjalanan market. Jadi kalau kita nampak flag di sini ataupun descending, kita ada channel descending channel, sudah pasti kita akan membuat buy, betul kan? Begini. Jadi kalau tidak ada ilmu price action, so ini kamu kena lipat juga balik. So begitu sebab itu kenapa perlu ada ilmu. So kita akan expect price akan sampai di sini untuk TP kita dan kebiasaannya price akan sampai sini. Sekiranya price membreak, menutup candlestick di sini dan membuat supply zone, membreak ataupun melebihi kita punya higher high, so itu bermakna price akan membuat kenaikan. So ini kita sudah baca price akan buat flag. So just waiting. 60% is waiting, 40% is technical. So senang kan? XAUSD. Oke, XAUSD apa yang kamu nampak di sini? So kita nampak kan, kalau kamu sudah biasa baca market, macam kamu ada ilmu lah, bukan sudah biasa, kamu ada ilmu, kita akan expect price akan kemana? Oke, so di sini saya expect price akan membuat penurunan. Price akan membuat penurunan, tapi part di mana price akan membuat penurunan? Di sini tidak mungkin lah. So kita tunggu price yang lebih tinggi sedikit, price akan membuat pressure ataupun selling pressure, baru price membuat penurunan. Ini kita ada descending channel. Oke, descending channel. Jadi ini adalah price action. Apabila kita jumpa descending channel, kita pasti akan expect price akan membuat kenaikan, betul kan? Price akan buat kenaikan. Itu berlaku descending channel. Jadi kita expect price akan mantul sampai di sini dan baru membuat penerjunan, menyempurnakan flag di area sini. Oke, nampak begitu kita punya cara untuk membaca market. Kita kena wajib belajar, wajib ada ilmu baru kita boleh membuat profit. Kita tidak boleh main teka-teka, tidak boleh main agak-agak, tidak boleh begitu Kalau jangkaan itu mengikut kita punya ilmu, bukan jangkaan mengikut kita punya cita rasa. Jangkaan cita rasa itu lebih membuatkan kita kenal. Kita akan membuat jangkaan pergerakan price melalui ilmu yang kita belajar, so itu lebih baik. So USD JPY kamu nampak ini kan,
USDJPY sudah buat flag, di sini sudah ada satu setup baru, price akan turun, confirm price akan turun paling jauh, price akan sampai di area sini dan price akan turun. So kamu just boleh tunggu sini, nah, boleh tunggu sini dan boleh tunggu sini. So price sudah kenalah yang ini. Nah, begitu. So ini bukan cita rasa, ini adalah bukan macam kita mau menginginkan sesuatu seperti ini berlaku, tapi ini adalah technical. Ada orang cakap technical analisis itu tidak boleh digunakan. Oke, so kalau ada orang cakap begitu, saya pun tidak tahu apa ilmu yang dia belajar, tapi sudah pasti dia memang selalu kena lipat lah. Oke, sebab dalam ilmu forex ini bukan setakat technical analysis saja kita belajar. Kita perlu belajar risk and reward. Risk and reward, kerugian dan keuntungan kita. Oke, kita kena wajib belajar tuh. Kita ada peraturan teknik supply and demand. Kita ada beberapa peraturan yang perlu kita buat wajib. Jangan melanggar peraturan nih. Kalau kita melanggar peraturan nih, itu bermakna kita sudah kita akan bakal kena lipat. Jadi itulah tujuan dia kenapa kita ada ilmu. Oke, so gini saya expect price akan sampai sini dan naik. Kalau price tembus, kita akan kena stop loss. So, apa yang kamu nampak, price akan membuat channel di dan akhirnya price akan membuat penurunan. Oke, so kita masuk time frame H4. Kita tengok apa perjalanan dia. Price naik ke mana hala tuju price ini. Kita kena tengok sebelah kiri. Sebab itu ilmu dalam peraturan supply and demand. Look to the left, look to the left. Dia bilang selalu ditekankan. Saya selalu tekankan kepada pelajar-pelajar saya. Tengok kiri, tengok kiri. Oke, so kalau kita tengok kiri, price ke mana arah price ini? Sampai di mana? Dan tahap itulah tempat kita untuk membuat sell. Sebab apa? Kenapa kita perlu membuat sell? Sebab di sini confirmation bahwa price sudah membuat structure breaker. Betul lah, di sini kita ada siapa? Di sini kita ada lower low dan berlaku higher low. Dari sini kita ada low, higher low dan di sini higher high dan price membuat breakout dan berlaku satu structure breaker. Kalau structure breaker price akan ke mana? Ke mana? Begitu Jadi apabila price sudah membreak, price akan masuk di area sini. Oke, kita akan masuk, price akan masuk di area base kita di area sini. Kamu nampak price akan sampai sini. Kebiasaannya price akan membuat penurunan apabila price sampai sini. Dan akhirnya price akan membuat penurunan dan kita cari traffic light. So traffic light punya pun pelajaran traffic light itu kamu boleh belajar di ProMaster Supply and Demand untuk reading market. Jadi kalau kamu berminat belajar, ambil nomor saya di description dan kamu PM saya. Apa saja teknik yang kamu belajar untuk forex trading yang pastinya akan membuat kita mendapat profit. So itu yang sangat penting. Oke. So kalau kamu dalam 10 setup kamu profit 7 dan 3 itu loss, itu bermakna teknik itu kamu boleh meneruskan. Boleh buat teknik ini untuk cari makan dalam trading forex. So itu yang sangat penting Jadi inilah sebab kenapa kita perlu belajar ilmu forex. Sebab apa? Sebab kita bukan mau tengok apa yang berlaku di backtest ini. Di sini adalah rujukan kita dan yang di area sini nih, di bagian price yang sedang bergerak inilah kita mau membuat analisis ke mana pergerakan price mengikut ilmu yang kamu belajar, mengikut ilmu yang telah kamu kuasai, pelajari dan kamu sudah praktik. Oke. So, sampai di sini saya video untuk kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Kita akan jumpa lagi di pelajaran ataupun di perkongsian video-video seterusnya daripada saya Bob Rompuvan FX. Bye bye.